Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari menikmati dan mensyukuri makanan yang Tuhan sediakan di atas meja makan kita. Bacaan kita diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Bagian ini berbicara tentang bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang selalu mengeluh dan keluhan mereka lebih banyak berkaitan dengan makanan. 40 tahun mereka di padang gurun bersama-sama dengan Tuhan. Dan 40 tahun juga Tuhan memelihara mereka dengan makanan. Mereka mengalami sendiri pengalaman iman dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui makanan. Tapi sayang, mereka tetap tidak menjadi bangsa yang tangguh di dalam iman. Mana roti surga setiap hari tercurah bagi mereka. Burung puyuh dihadirkan untuk mereka. Namun, bayangan kuali berisi daging yang ada di Mesir selalu menggoda mereka untuk bersungut-sungut. Mereka menginginkan makanan yang tidak ada di atas meja makan mereka. Mereka tidak memakai makanan pemberian Tuhan untuk menumbuhkan iman mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, memiliki pengalaman secara pribadi itu berbeda dengan hanya mendengar apa kata orang. Untuk bertumbuh di dalam iman, kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, mengalami Tuhan secara pribadi ini tidak harus dengan peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Misalnya, setelah didoakan, air putih dapat berubah menjadi teh manis. Tetapi, teh manis juga bukanlah teh manis hanya dengan mendengar kata orang. Teh ini manis loh. Bukankah kita perlu mencicipi teh tersebut baru kita dapat mengatakan, nah betul teh ini manis. Mengalami Tuhan secara pribadi dapat terjadi melalui hal-hal yang sederhana. Namun dapat menumbuhkan iman, salah satunya adalah melalui makanan. Bapak Ibu, saudara-saudari, sama seperti bangsa Israel di dalam kehidupan kita sehari-hari, makanan juga menjadi persoalan sekaligus dapat menumbuhkan iman kita. Makanan menjadi pembicaraan sepanjang hari. Kita sibuk berpikir, makan apa hari ini? Kita berjuang untuk makanan bagi seisi rumah dengan bekerja keras hanya untuk sesuap nasi, bukan? Kita lelah untuk memikirkan apa yang akan kita makan hari ini. Tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita sibuk memikirkan makan siapa hari ini ya. Kita mulai menjadikan makanan sebagai isi doa kita. Bolehkah? Loh, tentu boleh. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita boleh meminta makanan kepada Tuhan. Namun, belajar dari bangsa Israel, kita perlu tahu mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk meminta makanan yang secukupnya pada hari ini. Yaitu supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Bersedia mensyukuri untuk makanan-makanan yang Tuhan berikan buat kita. Persoalannya adalah kita seringkali menjadi seperti bangsa Israel, menginginkan kuali daging orang Mesir sehingga bersungut-sungut dengan makanan yang tersedia di atas meja makan kita. Kita terlalu sibuk memikirkan makanan yang ada di atas meja makan orang lain.
Ulangan 8 ayat 3, dengan maksud agar bangsa Israel rendah hati, Tuhan membiarkan mereka lapar dan memberi mereka roti surga, sembari mengingatkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel juga, kepada kita, bahwa Tuhan memelihara kita dengan makanan, dan kita juga harus hidup dengan percaya pada firman Tuhan, percaya pada janji pemeliharaan Tuhan, sehingga tidak bersungut-sungut karena makanan. Janji itu bukan dalam artian bahwa Tuhan akan memperlakukan kita seperti memperlakukan bangsa Israel di padang gurun, yaitu menerima hujan roti dan tidak perlu bekerja. Tidak demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, Rasul Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Betul bukan? Kalau tidak bekerja, bagaimana mendapat nafkah untuk membeli makanan? Orang harus bekerja bukan? Bahkan burung yang tidak menabur, tidak menanam atau menyirami. Tetapi untuk mendapat makanan, burung-burung ini harus keluar dari sarang, terbang untuk mencari makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari jadikan makanan yang ada di atas meja makan kita bukan hanya untuk menambah bobot tubuh jasmani, tetapi juga untuk menumbuhkan iman percaya kita. Selamat makan. Amin.